Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Kings, apa kabar Kings? Welcome back Kings to my channel. Masih bersama Dindra Pinky Official. Kontennya biar hoba asyik yang ngetiti Dindra nih. So kali ini ya, ini adalah jangan hadapin sendiri ya, sendiri itu berat. Hadirkan Allah selalu di hati, Allah yang perkuat ya. So sebelum kalian nonton videonya bisa nih di like, komen, share, subscribe, dan jangan lupa ya dinyalain loncengnya ting-ting biar tidak lebih semangat dalam make videonya dan kalian gak ketinggalan video selanjutnya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung aja cus gaskeun cekidot. Yeay. 8 nasihat bijak kehidupan. Ini by Ustaz Zalim Malidrus ya. 1. Hadapi kesulitan tuh jangan sendiri, berat. Beneran berat banget. Hadirkan Allah dalam hati. Dia akan membuatmu kuat. Ya, jadi kalau kita hadapin sendiri itu beneran deh, berat. Bahkan sudah wafat dari mulai ketika itu ya, ketika ujian datang sangat amat berat, sudah wafat kalau kita gak menghadirkan Allah gitu ya dalam hati. Benar-benar berat, hidup ini sudah berat, jadi harus hadirkan Allah supaya jadi kuat gitu ya gengs ya. Ingat, gak ada yang berat kalau ada Allah, pasti dikuatkan gitu. Tapi kalau kamu hadapin sendirian, ya sudahlah, berat banget dan gak akan kuat. Kedua, hidup ini indah. Jangan kau hilangkan keindahannya dengan ketidakmampuanmu mensyukurinya. Ya, sebetulnya itu indah, gengs ya, kalau kita pandai bersyukur, mampu bersyukur dalam setiap keadaan. Ya mungkin pas ada nggak enak ya, pas ada nggak enaknya, pas kurang enak hatinya, pas kurang enak hidupnya, disyukurin yang enaknya apa tuh. Pasti kan ada ya, nggak terus nggak enak semua kan, nggak ya, pasti ada. Di buruknya kehidupan itu pasti ada celah, walaupun sedikit tuh titik indah itu pasti ada gitu. Coba dicari-cari lagi celah indah itu apa, lalu disyukuri ya. Dengan kita bersyukur, Allah akan menambah nikmat yang lebih lagi, akan memberi keindahan yang lebih lagi gitu ya, gitu. Jadi kita harus mampu untuk bersyukur dalam hal apapun itu ya. Nomor 3 ya, yang ketiga adalah selagi hatimu selamat, apapun yang terjadi tak akan membuatmu menderita. Segala sesuatunya akan baik-baik saja, percayalah. Nah ini ya, maksudnya itu kalau hatimu itu selamat ya, hatimu penuh dengan apa ya, kebahagiaan itu karena Allah ya, intinya selamat gitu ya, nggak ada perasaan yang gimana-gimana. Apapun itu yang akan terjadi nggak akan membuat menderita tuh, kan selalu legowo, nggak akan menderita gengs ya, pokoknya nggak lalu dan lain-lain, pokoknya nggak menderita amat gitulah ya. Itu kalau hatinya selamat. Tapi beda lagi yang hatinya nggak selamat, pasti juga akan dihantui derita dan lain-lain ya gitu. Nah, jika hatimu selamat ini juga segala sesuatunya percaya semuanya akan baik-baik saja. Nah ini bagi yang sering doa, sholawat ya, ini insyaallah hatinya selamat ini gengs ya gitu. Karena kuncinya ya cuma itu, biar hati selamat ya, selalu mengingat Allah di setiap nafas gitu ya kan ya tuh. Percayalah
pokoknya kalau hatinya selamat, semua nggak baik-baik aja, pasti insya Allah ya baik-baik aja gitu ya. Oke, yang keempat, kalau ada yang memfitnahmu, tetaplah berbesar hati. Barangkali itu cara Allah menutup aib dan menghapus dosamu ya. Jadi kalau ada yang mau fitnah nih, tetap aja sabar ya, dibesarkan lagi hatinya gitu ya, karena ya siapa tahu ini dengan dia itu memfitnah kita gitu ya, itu tuh jadi apa ya, tertutup aib-aib kita ya, dihapus gitu dosa kita ya enggak gitu. Jadi apa, mencelok itu beralih ke dia yang fitnah kita lah ya gitu. Siapa lagi yang mau ditimpain gitu ya oleh dosa-dosa kita kalau bukan lagi yang nyakitin atau yang fitnah kita gitu ya gitu. Jadi mungkin dengan cara kita berbesar hati, Allah juga akan menghapus gitu dosa-dosa kita selama ini gitu kan ya gitu. Jadi ambil segi positifnya ya. Emang difitnah itu sakit ya, sama aja kayak orang disakitin ya, difitnah, disakiti, dianati, dibohongi, pokoknya semuanya sakit gitu. Tapi ya tinggal kitanya aja gimana gitu menyikapi itu semua. Mungkin kalau di versinya Dindra yang dulu masih menjelaskan ya panjang lebar kali tinggi ya, terus sibuk banget ya untuk biar biar nggak difitnah lagi dan lain-lain, pokoknya sampai habis energi ya versiku dulu ya. Tapi kalau sekarang lebih baik daripada menghabiskan energi untuk ngomong ini tidak dipercayai ya, mending lebih baik nggak berkata-kata langsung pergi gitu. Kalau aku kayak gitu, jadi nggak ngabisin energi gitu loh ya, nggak buat orang-orang kayak gitu udah nggak usah ada kata apa-apa ya, pembuktiannya aja kali, terus ya udah langsung pergi dah, itu aja. Jadi nggak tahu kita kecewa enggak ya kan, kita sakit enggak, kita tertoreh enggak tahu dia. Karena kita langsung pergi aja gitu, nggak mau ngabisin energi. 5, lupakan segera perkataan buruk yang didengar oleh telinga kita ya, atau dibaca sama mata kita, hingga tidak sempat gitu ya menjadi sampah yang menumpuk di ruang hati kita ya, ya. Jadi kalau ada kata-kata buruk yang terdengar di telinga ya, terus ada bacaan-bacaan yang gak enak dipandang mata, kayaknya kalau dibaca itu malah jadi dosa, iya gak sih kayak gitu. Terus ada pokoknya semua yang buruk-buruk ya, itu pokoknya udah lupakan aja gitu, buang aja sejauh-jauhnya kalau bisa ya gitu ya. Karena kalau itu kita lupakan, kalau itu kita buang ya, itu tuh nggak jadi sampah-sampah yang menumpuk gitu di ruang hati kita, gak kepek ngono, masih longgar, lega, tenang gitu ya. Kalau penuh dengan sampah-sampah otomatis sumpek ya kan, kayak ibarat rumah penuh dengan sampah ya kan, otomatis kita ya gak betah gitu ya gitu ya. Sama aja halnya dengan manusia ya, seperti itu ya gengs ya gitu. Buang aja, nggak ngaruh, nggak ada faedahnya tuh perkataan buruk ya. Malah yang berkata buruk-buruk itu ya berarti lagi menilai dirinya sendiri itu ya. Bahkan Dindra ada kayak yang cacat yang nggak enak dipandang mata, yang kayaknya fitnah, kayaknya nyakitin, keras dan lain-lain ya, terus ke semua orang gitu ya, aku tetap balas sih, tetap hargai dengan cara disenyumi. Ada kan ya emot senyum, dah itu aja cukup untuk mewakili perasaan kita ya, cukup untuk menghargai dia gitu yang telah
menggitukan gitu ya kan. Yang keenam, ketika cinta manusia berpaling dari kita, ya, itulah cara Allah untuk mengenalkan cintanya yang utuh gitu. Ya kan? Kita lagi hatinya patah ya, tinggal separuh gitu. Allah itu mengenalkan gitu. Ini loh cintaku, ini loh yang abadi, cintaku ini loh yang gak menyakiti, cintaku ini loh yang utuh gitu, yang gak membuat patah tinggal separuh gitu. Jadi kita kayak ya kan, semakin kita disakiti, semakin kita dihianati, semakin kita dibohongi, semakin kita diselingkuhi, bener gak kita jadi deketi Allah ya kan, cintai Allah, sujud lama-lama gitu ya di sisi Allah gitu, benar nggak gitu. Coba kalau kita manusia nggak berpaling ke kita, mungkin kita nggak sadar gitu loh, nggak sadar, bahkan terus bucin terus cinta sama dia yang terlalu berlebihan sehingga Allah cemburu, sehingga Allah ya memberikan ujian yang sangat berat gitu dengan cara seperti itu gitu loh. Ada hal buruk ya yang terjadi gitu ya dalam hidup kita, kita itu nggak perlu gitu ya bertanya kayak kenapa, mengapa gitu ini bisa terjadi, itu kenapa gitu ya. Ya walaupun ya mesti ada lah ya kayak gitu, mesti ada manusia, tapi nggak usah seperti itu ya, cukup berpikir aja dan melakukan hal terbaik gitu untuk menghadapinya. Pokoknya melakukan hal terbaik aja gitu, maupun itu hal buruk ya udah kita baikin, lakukan hal-hal yang terbaik semampu kita, sebisa kita ya. Hal baik apa aja gitu yang bisa kita lakukan yang terbaik ya gitu. Terus ke-8 ya, 8 adalah kamu akan lelah terus ya jika dalam hidup ini tuh terus berusaha memiliki yang tidak pernah tertulis yang menjadi milikmu. Contohnya ya kehilangan rezeki, kehilangan orang yang disayangi, kehilangan apapun lah ya yang ada di dunia ini, kan hanya titipan aja gitu ya gitu. Terus kalau kita terus ya mikirin, terus kita yang gak jadi milik kita gak akan jadi milik kita gitu. Kalau memang sudah ditakdirkan gak menjadi milik kita gitu loh ya, bener kita cuma bisa berdoa, berusaha, tapi ya selebihnya Allah yang menentukannya gitu kan ya. Oke, alhamdulillah sekian dulu gengs video dari Tindra. Semoga kalian sehat selalu, lancar selalu rezekinya. Doa terbaik tuh kalian terus sebelum mancing geng, please stay permanen yes. Salam gotik, salam mutiara surga, salam cepu, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.